Jadi rekan sekalian, memang saya pribadi merasakan sungguh luar biasa sekali keberuntungan yang nikmati hari ini karena sekian belas tahun yang lalu saya mengenal dunia perlebahan dan ada sedikit yang saya pengen sharing kepada rekan-rekan sekalian ya, bahwa ternyata memang saya itu adalah investasi, bukan biaya. Sama seperti hari ini, saya tahu semua di sini bukanlah orang pengangguran. Saya tahu Anda punya banyak kegiatan, tapi sungguh luar biasa. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang sibuk, tapi yang merasa dan berpikir session hari ini adalah investasi, bukan biaya. Sehingga walaupun sesibuk apapun Anda, sungguh luar biasa saya apresiasi kepada Anda. Dan ingat Bapak sekalian bahwa memang kalau kita berpikir biaya, kita cenderung menekan. Itulah kenapa kalau kita memberi sesuatu yang biaya, kita pasti akan bertanya, bisa kurang, harganya berapa, bisa lebih murah, kasih korting, diskon dan sebagainya. Tapi kalau bicara kesehatan Bapak sekalian, hari ini kita tidak akan menekannya. Itulah kenapa kalau kita ke rumah sakit, kita selalu minta diskon. Betul Bapak sekalian ya, minta potongan. Kenapa? Itu biaya. Kalau sakit itu biaya, kalau untuk sehat itu investasi. Itulah kenapa bicara investasi kita selalu berpikir itu ditingkatkan. Setuju guys? Oke, kalau setuju kita lanjutkan lagi bahwa ingat, hari ini kita belajar, hari ini kita memiliki pola hidup sehat, itu efeknya bukan jangka pendek tapi jangka panjang guys. Jangka panjang. Itulah kenapa jangan berpikir hari olahraga untungnya untuk besok. Jangan berpikir hari olahraga untungnya nikmatnya untuk minggu depan. No, tapi Anda olahraga terus lama rutin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nikmatnya untuk nanti beberapa tahun ke depan. Ketika Anda umurnya udah 40-an, 50-an tapi masih tetap segar dan bugar. Setuju guys? Oke, kalau setuju, saya lanjut sedikit dulu sebelum saya manggilkan dokter kita yang luar biasa, karena memang sebagai moderator di sini, saya kita tentang bagaimana sih definisi kesehatan sendiri secara secara esensial ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah sehat itu beda dengan kelihatan sehat. Selama ini banyak orang yang tertipu dengan kelihatan sehat. Bahkan kita bisa lihat ya, bodinya bagus, seperti kita tahu sendiri artis yang ternama, suami dari seorang penyanyi yang terkenal beberapa yang lalu ya, dipanggil Tuhan tanpa melebihi kuasa Tuhan dan tanpa bermaksud untuk campur tangan dalam urusan Tuhan. Tetapi yang pasti adalah, yes, kematian adalah hak mutlak dari Tuhan, tetapi kita bisa lihat di situ bahwa ternyata ada masalah gejala kesehatan yang selama ini tertutupi, terabaikan, ataupun mungkin tidak tersepelekan gitu. Sehingga kita cenderung tertipu antara kelihatan sehat dengan sehat. Kita mengatakan sehat, padahal kita hanya kelihatan sehat. Betul guys? Sehingga kalau kita di sini mau benar-benar sehat seutuhnya, marilah kita kembali kepada diri, kemudian kita juga kembali menyadarkan diri kita untuk terus mengupgrade diri akan informasi-informasi kesehatan. Betul ya guys ya? Dan di sini kita jangan abaikan kodenya. Kalaupun ada gejala-gejala yang sudah diberikan, ditunjukkan, kita segera responi dengan kita bertanya, kita cari tahu, dan kita antisipasi. Jangan kita berpikir sekedar sembuh, tapi bersihkan ranjaunya. Jangan berpikir hanya sekedar bomnya sudah tidak aktif, tapi bila perlu bersihkan. Karena kita nggak pernah tahu. Bisa jadi mungkin bomnya akan meledak suatu hari. Betul ya guys ya? Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga, rekan sekalian ya, singkat dari saya lagi, yaitu tubuh yang sehat adalah rumah dan nyaman, kendaraan nyaman. Maksudnya apa? Sering orang berpikir selama ini bahwa dia mencari yang terbaik untuk kendaraannya, dia memperbaiki rumahnya supaya lebih nyaman, supaya lebih mewah, supaya lebih enak, tempat tidurnya supaya lebih asik ya. Dia menyediakan banyak sekali perangkat-perangkat fasilitas yang mendukung supaya rumahnya tetap nyaman, tetapi seringkali melupakan tubuhnya supaya tetap bisa nyaman dan sehat. Kenapa? Karena faktanya rekan sekalian, kalau kita hari ini kita menjumpai banyak sekali orang-orang yang kamarnya bagus tapi dia hanya tertidur di situ, dia mengalami sakit bed rest. Kita tahu, kita lihat banyak orang yang mobilnya mewah tapi dia di sana hanya menjadi tidak bisa mengendarai, ataupun dia kemana-mana nggak bisa dengan nyaman. Betul ya guys ya? Jadi alangkah baiknya kita hari ini fokus dulu bagaimana kita menyamankan, menyehatkan tubuh kita, karena itulah kendaraan yang paling nyaman ya. Oke guys, kita bisa lihat di sini banyak kita punya kendaraan sepeda motor atau mobil, kita servis sebelum rusak. Betul guys? Yes. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda boleh kasih jempolnya. Iya, terima kasih guys. Jadi memang di sini kalau kita lihat lebih jauh, banyak orang-orang yang hari ini itu menyadari harus servis sebelum rusak, tetapi kenyataannya ketika tubuhnya sudah mengeluarkan suara masih dicuekin. Betul guys ya. Dan kalaupun kita hari ini servis, maaf Bapak sekalian, hari ini kita pahami tubuh kita bukan kontrakan yang bisa diganti atau pindah ketika sudah habis masanya ataupun bisa ditukar. Tapi tubuh kita memang sudah itu dan tidak bisa ditukar lagi. Dan maaf,
spare part jantung, spare part hati, spare part lambung nggak ada dijual. Kalaupun ada yang bisa cangkok, aduh risikonya besar dan belum tentu bisa diterima oleh tubuh dan belum tentu ya secara keuangan juga kita bisa untuk melakukannya. Betul ya guys ya? Dan yang keempat, jaga kantong beda dan jaga badan. Guys, we must have a insurance, even itu insurance-nya itu adalah negara punya ataupun swasta. Tapi ingat, kalau kita hanya mengandalkan insurance itu hanya mendapatkan perlindungan secara kantong, hanya melindungi dompet kita. Tapi ingat, yang harus dilindungi adalah tubuh kita juga guys, kesehatan kita, lambung, jantung dan sebagainya. Anda, saya tanya dulu, Anda lebih milih mana? Sakit dibayarin atau sehat bayar sendiri? Oke guys, Anda bisa jawab sendiri tentunya ya. Anda milih mana? Bayar sendiri atau sakit dibayarin? Ya, kalau saya sih milihnya sehat tapi dibayarin. Betul ya? Iya, tapi sebelum ke arah sana, kita tentunya harus milih bisa sehat, bayar sendiri dulu, betul ya? Hingga akhirnya kita dibayarin nantinya. Nah, artinya apa guys? Artinya memang tidak ada pilihan lainnya. Kita harus melindungi memang secara keuangan, tapi yang terpenting adalah kita melindungi secara kesehatan kita ya. Karena begini guys, kalaupun kita hari ini dibayarin, saya rasa nggak nyaman ya. Nggak ada uang yang bisa menggantikan, menghilangkan rasa sakit itu. Betul ya guys ya? Kemudian yang kedua, ya kalau prosesnya itu bisa cepat untuk penyembuhannya. Tapi kalau prosesnya butuh waktu dan panjang, lama, akhirnya berpengaruh kepada penghasilan kita dan kita tidak mampu lagi membayar bulanan dan sebagainya. Apa yang akan terjadi? Kan begitu. Kemudian yang ketiga, ya sangat disayangkan kalau harus terlambat dan kita melewatkan, membuang, menghilangkan waktu-waktu yang harusnya bisa kita gunakan dengan lebih efektif. Oke? Jadi guys, hari ini saya berbagi persepsi ini kepada Anda. Mudah-mudahan ini bisa menyamakan kita untuk kita bicara dengan dokter kita dan untuk kita bisa lebih jauh membedah, mengungkap apa yang terjadi pada mereka dan kenapa mereka bisa ini belum sungguh luar biasa belasan tahun mengabdikan dirinya, mendedikasikan di dunia perlebahan. Tapi yang menarik adalah yang terakhir ini, rekan sekalian, tubuh adalah aset. Yes. Jadi sehat bukanlah warisan. Mamanya panjang umur ya, nenek saya umurnya 98 tahun, tapi anaknya sudah ada yang meninggal. Artinya apa? Ternyata orang tua kita sehat, panjang umur, belum tentu anaknya itu memiliki genetik sehat. Tapi yang pasti orang tuanya itu sakit kencing manis, orang tuanya itu punya masalah jantung, hipertensi, kemungkinan besar anaknya diwariskan. Betul guys? Jadi sehat itu bukan warisan, tapi penyakit itu bisa diwariskan. Miris ya guys ya. Itulah kenapa hari ini saya mengajak Anda untuk betul-betul aware banget ya. Dan saya bersyukur sekali di balik kondisi COVID hari ini ya. Memang sih kalau saya belajar dari mentor-mentor saya ya, guru-guru besar, motivator-motivator yang membimbing kita semua, diceritakan bahwa COVID ini bukanlah malapetaka, karena itu adalah kejadian situasi. Yang membuat itu menjadi malapetaka atau tidak, itu hanyalah respon kita, sikap kita menyikapinya. Betul ya guys ya, karena kenyataannya di balik kondisi COVID, ada hal-hal positif yang banyak terjadi. Orang menjadi jauh lebih respect dengan alam, orang jadi jauh lebih menghargai kesehatan, orang jadi jauh lebih jauh lebih menghargai kebersamaan dengan keluarganya dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal positif di balik COVID yang ternyata Tuhan izinkan terjadi di bumi ini ya. Termasuk juga ada satu kalimat yang Anda bisa catat baik-baik. Ternyata COVID itu bukan membuat perubahan. COVID hanya mempercepat perubahan, guys. Oke, sekali lagi, COVID hanyalah mempercepat perubahan. Oke, salah satu perubahannya adalah hari ini. Bapak sekalian bayangkan, saya bisa jumpa dengan Anda, ada dari Indramayu, ada dari Cirebon, ada dari Cikarang, ada dari Medan, ada dari Aceh, ada dari Ambon, ada dari Maumere, ada dari Pematang Siantar, dari Pontianak. Wow, sungguh luar biasa, rekan sekalian. Ya, hanya mempercepat perubahan. Hari ini kita lihat dengan adanya kondisi COVID, kita jadi terbiasa untuk belajar seperti ini. Dan ini hal yang baik, sangat murah, hemat. Bayangkan, sebelum COVID kita harus belajar membayar berapa? Kita harus menempuh ilmu itu terbang ke sana kemari, cukup jauh sekali. Betul guys ya? Tapi hari ini sungguh luar biasa. Dan ingat, tubuh kita adalah aset. Itulah kenapa hari ini jagalah aset kita baik-baik. Bukan sekedar menjaga aset rumah, ya, bukan sekedar menjaga aset emas, tapi juga tubuh kita adalah asetnya. Dan kita lihat di sini, sehat adalah konsekuensi tabur tuai. Tanam padi, tumbuh padi.
dan rumput. Tapi yang pasti tanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Artinya apa? Orang yang jaga kesehatan, orang yang pola hidup sehat masih ada kemungkinan mereka untuk terkena rumputnya, sakitnya. Tapi yang pasti orang yang menanam rumput tidak akan menuai padi. Itulah kenapa hari ini bersyukur banget dan saya respect dengan Anda, saya appreciate dengan Anda di hari Minggu yang harusnya jam tidur Anda, jam istirahat, jam santai, tapi Anda memilih untuk belajar bersama-sama mendengarkan dari dokter kita yang luar biasa. Itulah kenapa sehat butuh kesadaran, bukan butuh uang. Orang yang punya banyak uang pun tapi tidak punya kesadaran tidak akan bisa mendapat kesehatan sendiri. Sebaliknya tidak punya uang, tapi dia sadar itu mahal, dia akan mencari dan akan mendapatkannya. Betul ya? Kita sadarlah sebelum mendesak, penting sebelum mendesak, dan pangkaslah lemak, bukan pangkas otot. Artinya apa? Uang kita punya, jangan dibelikan lemak, oke? Jangan beli barang-barang yang diinginkan, tapi belilah barang-barang yang dibutuhkan. Salah satunya adalah makanan kesehatan, betul ya? Salah satunya juga alat kesehatan mungkin, betul ya? Nah, artinya apa? Kita gunakan uang kita untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, sehingga kita memangkas lemak dan kita menimbun otot untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik lagi.